march forward into the night. Suka gak suka, kalau sejak dipegang oleh Pak Erik dan menunjuk Coach Shin sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan di babak round 3, Indonesia yang sempat diremehkan kini justru menjadi salah satu tim yang cukup disegani karena berhasil membuktikan kalau mereka ini layak bersaing memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Dan jika melihat peluang yang ada sekarang, Pak Erik punya rencana yang sangat gila untuk membawa Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Sebuah rencana yang membuat salah satu media ternama Italia cukup kaget. Bahkan Pak Erik gak sendirian, beberapa pemain juga ikut andil untuk memajukan sepak bola Indonesia, termasuk kapten baru Indonesia J. Itzas. Lantas seperti apa ceritanya? Mari kita ulas selengkapnya. Carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Gak usah malu untuk mengakui kalau lolos ke Piala Dunia adalah mimpi terbesar publik tanah air saat ini. Namun lebih dari itu, bisa konsisten untuk terus berada di level elit Asia serta rutin ikut Piala Dunia adalah tujuan yang pastinya lebih dari sekedar lolos. Namun besoknya gagal lagi. Atas dasar itulah Pak Erik selaku Ketua PSSI ingin menciptakan sebuah pondasi yang berguna buat jangka panjang. Meski begitu, kembali lagi, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target utama yang apapun caranya harus dicoba. Sebab dengan begitu, nama Indonesia pasti akan makin disorot oleh dunia. Dan ambisi Pak Erik untuk membawa Indonesia masuk jajaran tim elit Asia serta dunia dalam 20 tahun ke depan, pada akhirnya cukup mengejutkan dua media besar, yakni Reuters serta Corriere dello Sport. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage. Ya, di depan wartawan dari media Italia, Corriere dello Sport, Pak Erik mengungkapkan soal proyek ambisiusnya bersama Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Dalam wawancara itu, Pak Erik membeberkan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di tahun 2045, di mana beliau sangat ingin Indonesia bisa bersaing di top level Asia dan konsisten bersaing di Piala Dunia. Bahkan kepada media ternama asal Jerman Reuters, Pak Erik ingin Indonesia bisa masuk 50 besar ranking dunia serta 9 di Asia. Intinya, Pak Erik ingin semua tahu kalau Indonesia adalah raksasa yang tertidur serta siap untuk bangun dan bangkit kembali di puncak tertinggi. Indonesia harus bisa menjadi tim di posisi 9 besar Asia karena jumlah populasi dan hasrat kami buat terhadap sepak bola. Namun tentu butuh waktu. Kami ingin menjadi negara 50 besar dunia pada 2045. Karena di tahun itu, pendapatan per kapita negara ini akan di kisaran 27.000 US dollar hingga 30.000 US dollar. Ini adalah negara besar, sehingga di masa depan kualitas sepak bolanya akan meningkat. Banyak yang bilang Indonesia sebagai macan yang sedang tidur. Itulah mengapa kami membuat program untuk menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, bantuan swasta juga sama pentingnya, dan tentu federasi, tegas Pak Erik. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny. Sementara itu, dengan persiapan round 3 yang menyisakan 4 laga, PSSI mau tak mau harus segera merealisasikan proses oleh Romani. Dan semisal Indonesia seenggaknya bisa masuk round 4, jelas kekuatan harus ditambah lagi. Karena di sana kemungkinan saingan kita sudah bukan lagi soal teknis, melainkan duit minyak. Maka dari itu seperti yang pernah dikatakan netizen Jepang, kalau kita kalah dari sisi duit, paling enggak lawan dengan kualitas. Dan itu mungkin sedang dikebut PSSI saat ini. Nah,
Untuk saat ini ada satu nama lagi yang menyatakan siap gabung membela Indonesia. Namanya adalah Dean James, pemain 24 tahun yang kini main untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie. Dan sebelumnya James sendiri sudah mengatakan kalau dirinya sangat minat untuk membela timnas Indonesia. Meskipun sampai saat ini PSSI belum menghubunginya secara langsung. Nenek saya lahir di sana, saya terbuka untuk itu. Tapi PSSI belum pernah menghubungi saya. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi. Saya kenal beberapa pemain yang bermain di Belanda, tidak secara pribadi. Tetapi saya tahu mereka, dan saya pikir tim nasional menjadi semakin baik dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Ucap Dean James ketika ditanya perihal membela Indonesia oleh Yusa Nugraha. Sementara itu, Jay Itzes yang punya kedekatan emosional dengan mantan timnya Eagles Go Ahead, kemungkinan akan ikut andil dalam proses pemain 24 tahun tersebut. Karena dirinya yakin semakin banyaknya pemain yang ingin membela Indonesia, maka semakin besar pula peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Proyek jangka panjang Pak Erik akan sadarkan tim-tim ASEAN. Meski saat ini banyak tim-tim ASEAN seperti Vietnam yang masih sering nyinyir soal perkembangan sepak bola kita, terutama soal mimpi mereka lolos ke Piala Dunia. Namun apapun yang terjadi, rencana Pak Erik akan maju terus. Gak dapat trofi Piala AFF tak apalah, karena yang penting tujuan jangka panjang tercapai. Kan gitu. Jelas untuk bisa ke arah sana ada beberapa hal yang memang wajib dibenahi secara perlahan namun pasti. Pertama, udah pasti membangun infrastruktur, lalu membenahi kompetisi domestik dan pembinaan yang walah masih sering ngaco. Kemudian menjalin kolaborasi dengan negara-negara yang emang sepak bolanya udah maju, dan yang terakhir udah pasti investasi. Dan terbukti, sejak dipegang oleh Pak Erik, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan kini telah menjalin kerjasama dengan negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan juga Italia. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we... Semua pemain bersatu untuk lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, dengan melihat peluang yang ada saat ini, banyak pemain-pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Selain Ole Romani dan Jairo Redwood, ada beberapa pemain yang udah mengantri untuk dinaturalisasi. Tapi sekali lagi, Pak Erik dan Coach Shin hanya akan memilih pemain sesuai kebutuhan tim, bukan asal naturalisasi yang tentunya akan merugikan tim dan pemain itu sendiri. Dan yang masih diharapkan publik tanah air sampai saat ini adalah bergabungnya Ian Maatsen ke skuad timnas Indonesia. Apalagi Ian Maatsen ini kayaknya merasa jenuh karena masih kalah saing di skuad timnas Belanda dan belum pernah dimainkan sama sekali oleh Ronald Koeman. Dan jika semua pemain keturunan yang diinginkan Sintayong komplit, mimpi untuk tembus tebalnya dinding Piala Dunia bukan hal yang mustahil lagi. Dan sekali lagi, meski ada segerombolan yang akan memisahkan kerjasama antara Pak Erik dan Coach Shin saat ini, namun percaya saja dengan proyek yang telah dibangun hingga sejauh ini. Karena dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.